Kalau aku minta sesuatu, boleh nggak? Maksud kamu? Mas, itu kan baru kenal, Mas. Tapi aku benar-benar sayang sama kamu. Ya, aku mau, Mas. Jangan di sini ya. Tapi kamu benar nggak menyesal kan? Enggak, Mas. Ini si Iyu sama pacarnya kemana sih? Kok sepi banget? Jangan-jangan mereka ini masuk kamar terus main kayak gitu nih. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa beli pisang. Ini kesukaan istriku nih. Dia kan lagi sakit, udah lama tak pisang. Akhirnya bisa kebeli. Terus masih ada sisa duit buat beli beras. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, Bapak jam segini kok belum pulang ya? Bapak, kemana lagi? Pasti ibu seneng tak beliin pisang. Bu, ibu, Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. bu, ibu tahu nggak bapak mau apa? Bawa apa, Pak? Gak pisang, bu. Alhamdulillah, Pak. Akhirnya Bapak bisa beli pisang. Ya Allah. Ibu tahu nggak? Nih, bapak juga buat duit buat beli beras, bu. Ya Allah, Pak. Makasih ya, Bapak. Ya, Bu. Alhamdulillah kita punya rezeki. Alhamdulillah, bu. Iya, Pak. Ibu tak bawa ke rumah sakit ya? Nggak usah lah, Pak. Ibu kan sudah sembuh. Ibu sudah sehat. Pak, sebenarnya Ibu bohong sama Bapak. Karena Ibu tahu Bapak nggak punya duit untuk berobat Ibu. Gimana? Tak bawa ke rumah sakit ya? Nggak usah lah, Pak. Ini Ibu sama Bapak. Permisi. Aduh, Pak, gimana, Pak? Itu juragan kontrakan, Bu, nanti. Kontrakan lagi, Pak. Bapak udah punya duit. Belum, bu. Permisi. Mana ini orangnya? Permisi. Gimana ini? Permisi. Pak, temuin aja, Pak. Bilang aja kita nggak punya duit. Ya udah, bu. Bu, sini aja. Biar pak sana ya. Permisi. Iya pak. Mana uang kontrakan? Aduh, maaf, pak. Belum ada. Aku udah bilang beberapa kali. Suruh bayar kontrakan. Belum ada, pak. Duitnya. Pak, kasih kami lembaran waktu Iya, pak. buat bayar. Kali ini aku tidak bisa mengasih toleransi kalian. Kalian harus pergi. Kami mau tinggal di mana, pak? Aku nggak mau tahu. Kalian harus pergi. Pak, cepat pergi. Pak, kasih kesempatan, Pak. Kami waktu. Nggak perlu. Kami akan bayar, Pak. Kalau Nggak gitu, perlu. kami tak ambil baju kami dulu, pak. Tidak usah. Baju kalian aku sita semua. Pak, punya jangan kecil, Pak. Alah. Tolong, Pak. Pak, Tolong cepat kasih pergi. kami, Pak. Bu, sebentar ya, bu. Silakan. Apa? Aku minta waktu ya. Kalian nggak bisa. Ya Allah, Bapak. Juragan. Apa? Tolong kasih kami waktu. Nggak perlu. Juragan. Saya sumpahin Juragan jadi orang miskin. Orang miskin nggak akan mati. Udah, bu. Udah, yuk. Pak, gimana bisa, Pak? Nah, kita mau dari sini, bu. Maafin bapak ya, bu. Iya, Pak. Bapak yang sabar ya, Pak, ya. Iya, bu. Mungkin ini ujian buat kita. Iya, bu. Bu, ibu. Ibu kenapa, bu? Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, kenapa kamu tinggalin bapak, bu? Bapak nggak punya siapa-siapa selain kamu, bu. Ya Allah, bu. Ini semua gara-gara juragan Sasongko. Awas, suatu saat pasti ku balas. Waduh, lah mau metik cabai kok lupa bawa plastik gimana tuh ini? Bapak ini gimana toh? Sibuk dengan kerjanya sendiri. Nyampe kebun cabai kayak gini, dibikin bongkor. Ini buah waktunya mati, dibikin kering kayak gini. Alah. Orang kebun cabai kayak gini bagusnya kok kurang rawatan. Nggak tahu sekarang harga cabai itu mahal. Coba kalau dirawat dengan benar-benar, ini kan dapat duit banyak toh. Wah, apa, Pak? Ini katanya Mbak Ena di kebun cabai. Ini di mana ya? Kok nggak ada? Oh, itu dia. Sana. Iyut, kamu ngapain kesini? Aku kan pengen lihat-lihat kebun cabai loh, Mbak. Oh, Sini pemandangannya indah ya, Mbak. ya kayak gini kalau di kampung loh, Yud. Beda sama kamu. Waktu kamu kuliah itu pemandangannya kan pasti kan bagus-bagus terus toh. Iya, Mbak. Tapi lebih sujukan kayak gini, Mbak. Wah, luas banget ya, Mbak ya, kebun cabainya. Iya, ini semua kebun cabai ini luas, nyampe sana terus, nyampe ujung, nyampe kebun itu pokoknya itu semua milik Mbak loh, Yud. Hah? Kok kamu ketawa sih? Ya maaf, Mbak. Ini nih kebun peninggalan orang tua kita loh, Mbak. Bukan cuma punyanya Mas Sasongko.
Oh alah, jadi ini tuh bukan Mas Sasongko yang beli toh? Ya bukan lah Mbak, ini nih peninggalan orang tua kita buat aku sama Mas Sasongko. Oh alah, tak kirain kebun ini tuh punya Mas Sasongko. Makanya tadi Mbak ngomong ini jadi miliknya Mbak. Ya kan biasanya kalau harta suami kan jadi hartanya istri toh. Maafin Mbak ya Yud ya. Nggak apa-apa Mbak. Sekarang kita mati cabai aja yuk. Tapi Mbak lupa bawa plastik gimana ini? Apa taruh payung aja? Mbak terlalu besar lah Mbak. Daripada nggak ada tempat, yuk kita mati cabai aja yuk. Cari plastik bekas apa nggak ada Mbak? Ya udah yang penting kita mati dulu lah. Akhirnya sudah sekian tahun aku bisa menginjakkan kakiku di desa ini lagi. Ini mobil siapa toh parkir sembarangan kayak yang punya jalan nenek moyangnya aja. Oh itu orangnya. Hei Pak. Loh, Mas aku sih Mas. Loh, kenapa Mas kok mulut ditutup? Kenapa toh Mas? Aku mau ngomong kok tutup mulutku. Sep, tolong mulai sekarang jangan panggil aku Mas Agus ya, dan sembunyikan identitasku. Emangnya kenapa toh Mas? Udah, nanti suatu saat aku cerita sama kamu. Mas Agus ini udah 5 tahun loh Mas pergi dari kampung ini. Emangnya ada apa toh Mas? Ceritanya pokoknya panjang, Sep. Aku balik lagi ke sini ada tujuan, Sep. Kamu kenalan juragan Sasongko? Oh, kenal Mas, kenal. Ya, pokoknya suatu saat aku pasti cerita. Wah, Sep, itu ada dua wanita cantik itu siapa, Sep? Oh, itu Mas, itu istrinya juragan Sasongko sama adiknya. Itu istrinya Sasongko. Aku bisa balas dendam ke Sasongko melalui istrinya. Mas. Ya, Sep. Mas Agus ini kenapa toh Mas? Ngeliatin istrinya juragan sampai segitunya. Kamu bisa nggak, Sep, nolong aku, Sep? Nolongin apa Mas? Kenalkan aku dengan istrinya juragan Sasongko sekalian adiknya itu. Oh, bisa banget kalau itu Mas. Kebetulan adiknya juragan itu teman dekatku Mas. Baguslah. Ini mobil punya siapa sih Mbak? Nggak tahu. Parkir di tengah jalan. Iya Mas, tenang aja. Kalau Iya, usah deketin mah kecil. Kalau parkir itu jalan tengah jalan. Emang ini jalan punya nenek moyang kamu? Yud, gak usah marah-marah sini. Loh, Sabti, Sini ya teman kamu. Iya Mbak, sini Mbak. Ya ampun, apa kabar? Baik Yud. Lama kita gak ketemu ya. Iya, tapi aku tuh sebenarnya udah tahu Yud kalau kamu udah pulang cuma 1 minggu. Kamu ini jahat amat sih. Udah tahu aku udah pulang, apa nggak main rumah? Ya justru ini aku tuh mau ke rumah kamu Yud, tapi ketemu sama Mas ini Yud. Oh ya Yud, kenalin Yud. Ini Mas Alek Yud. Mas Alek mau kenalan sama kamu, semoga kamu Yud. Alek. Lihat Mas. Alek Mas. Mas, kamu udah lagi bisa gak sih Mas? Kenapa, Mbak? Ganteng kamu itu berlebihan loh Mas. Mbak. Ini Mbak, kamu istri Mas Sasongko. Jangan gede-gede. Bijak aku. Maaf, kalau boleh nanya, yang istrinya juragan Sasongko yang mana ya? Ini Mbak saya. Oh, ini. Pamit. Yang ini? Saya adiknya. Mbak, boleh nggak kalau kenalan kita ini lanjut ke silaturahmi lah, maksud saya. Boleh nggak? Boleh Mas, nggak apa-apa. Siapa sih? Oh, ini tuh teman lamaku Yud dari kota baru dateng. Iya, Mbak. Tak kirain pacar kamu. Bukan Yud. Ngomong-ngomong, aku kesini tuh mau cari jodoh juga loh, Sep. Oh iya, kebetulan dia ini bujang Yud, belum punya pacar, lagi cari istri. Yang bener. Iya Yud, terus dia naksir sama kamu, makanya dia kesini nggak tolong sama aku. Naksir sama aku. Iya Yud. Kalau orang bilang cinta pada pandangan pertama gitu, Mbak. Jangan gombal lah Mas. Beneran, Mbak? Kita ngobrolnya pindah aja ya Mas Alek, jangan di sini. Gak enak nanti ada orang lewat, kita kena marah lagi. Iya, mobilnya tengah jalan loh Mas. Sep, kalau boleh, Mbak minta izin mau ngobrol sama Adina sebentar, boleh nggak, Mbak? Kalau gitu Mbak pulang aja duluan ya. Mbak Ella pulang aja sama aku, Mbak naik motor, tak anterin sekalian. Mbak, nanti Mbak aku yang anterin, Mbak. Ya. Tapi kita baru kenal tuh Mas. Nggak apa-apa Yud. Kan pengen kenal lebih dekat lagi gitu, Mbak. Iya Yud, Mas Alek tuh orangnya baik, percaya sama aku Yud. Orang baik. Kamu ya. Mas, jangan apa-apain lagi ya. Iya ya, Mbak. Sampai kamu apa-apain, tak harus. Iya ya, Mbak. Yaudah, aku pulang duluan ya Yud. Hati-hati ya. Mbak, yuk kita ngobrol di kebun itu yuk. Mas, mari. Sep, makasih ya, Sep ya. Iya. Ayo. Ya. Mas, habis sini Mas. Bentar. Apa lagi toh Mbak? Ayo. Jangan lama-lama ya. Soalnya di situ tuh banyak setannya. Tangan pakai tangan. Enggak Mbak. Itu tuh Alek Mbak, temenku dari Jakarta. Iya. Halo Mas. Wah, kalau lihat wajah Mbak ini, bisa malam sambil minum susu. Pertama balas dendam, terus baru dia kalau pacaran macam ini.
Maaf Mbak. Maafin ya. Jangan lama-lama mandangnya Mas. Soalnya yang udah-udah loh nih ya. Kalau mandang aku lebih dari 5 menit, pasti orang itu lepek. Maksudnya? Jatuh cinta sama aku. Tapi kalau Mas jatuh cinta sama aku gimana coba? Ngomong. Ngomong apa? Sekarang aku jatuh cinta sama kamu. Tuh kan, apa aku bilang? Pasti lepek-lepek kalau kelamaan mandang aku. Kenapa Mas kacamata dipakai? Karena aku tuh nggak tahan lihat pesonamu. Gombal ini ya. Bener. Gimana? Gimana apanya? Yang tadi tuh. Mas ini bercanda apa beneran sih? Sekarang aku ulang sekali lagi ya. Aku jatuh cinta sama kamu. Bener banget. Sama dong, aku juga iya. Jatuh cinta pandangan pertama. Berarti mulai sekarang kita resmi pacaran ya? Oke, deal ya. Ayo, sekarang antar pulang yuk. Oke. Bawa payungnya. Oh iya lupa. Boleh lah kalau udah pacaran gandeng tangan. Ternyata cinta pandang pertama itu bener-bener ada ya Mas ya? Iya. Yuk sini tak pen. Sini. Terima kasih loh Mas, sampai segitunya kamu. Ya. Sampai bukain pintu segala. Kamu kan princessku. Awas sedikit. Di sini aja. Mbak, panas? Kamu nggak mampir rumah dulu? Enggak lah Mbak, nanti aja kalau Iutnya ada di rumah. Oh iya, Sam. Kalau nyampe ada apa-apa sama si Iyut, kamu yang tanggung jawab lo ya. Ya Mbak, 100% aku tanggung jawab. Mbak tenang aja, Mas Alex orangnya baik. Ya udah, kamu hati-hati di jalan, mau masuk. Ya Mbak. Tumiem 10 juta, Aina 5 juta, Poniti 20 juta. Pusing aku. Semua duit ada di orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana aja Bu? Belayang terus. Pak, kalau ngomong itu nggak usah pakai nada tinggi toh Pak, nada rendah gitu loh. Aku ini lagi darah tinggi. Nah, emang kenapa toh? Nih, semua duit ada di orang. Ya kan itu bukan salah ibu toh Pak. Kok marah-marahnya sama ibu toh? Mana Yud? Mak, tak kasih tahu Pak, ada kabar baik loh Pak. Kabar apa? Iyut mau dinikahin sama orang ganteng, terus kaya Pak, mobilnya Pak. Masih baru. Bu, di kampung ini nggak ada orang ganteng selain Bapak. Aduh, ya Allah Pak. Loh, kenapa ketawa? Ya maaf Pak, ibu kan cuma senyum. Senyum itu kan ibadah loh Pak. Ibu itu bukan senyum, tapi ketawa ngekek kayak bebek. Ya maaf loh Pak. Bu, ketawanya udah, malah bikin pusing aja. Iya ya Pak, maaf. Waalaikumsalam. Itu Pak, Iyut pulang. Pak. Lihat Pak, ganteng kan Pak? Aku kayaknya nggak asing loh lihat wajahnya. Siapa tuh Pak, orang dia loh Pak, baru pulang dari kota. Ini Mas Alex. Oh, Alek ya? Iya, dari kota. Sasongko, Kok mukanya mirip aku sih ya? tunggu aja pembalasanku. Ini awal kehancuranmu Sasongko. Tapi nggak mungkin, dia kan orang miskin. Mas, Oh, iya saya. kok malah bengong? Maaf ya. Jangan diam aja, kenalan sama calon kakak ipar. Mas, aku Alek Mas. Kenalin, Juragan Sasongko. Orang terkaya, orang terganteng, dan satu lagi, orang baik di kampung ini. Kenapa kamu ketawa? Walah Pak. Aku ini jadi istri kamu serba salah loh Pak. Aku cemberut, dimarahin. Aku ketawa juga kamu marahin. Habis ketawamu ngece. Udah. Kalian berdua ini loh, kalau duduk berjejeran, pasti berantem. Jangan nyalain Mbak toh. Salahin Mas kamu tuh loh. Jadi suami kok susah. Ya udah aku mau keluar. Pusing aku di rumah. Udah sana keluar. Ya udah Yud, Mbak mau ke belakang ngerasain Mas kamu badan Mbak ini kayak gerah. Mbak mau mandi. Ya udah Mbak, yang sabar ya Mbak. Iya, masa tinggalnya Mas ya? Ya Mbak. Maafin kelakuan Masku ya Mas. Nggak apa-apa sayang. Udah tahu kok. Udah tahu? Tahu apa Mas? Aduh, maaf. Aku salah ngomong. Sayang. Iya? Kamu nggak sedang membohongi aku kan? Bohongin apa Mas? Soalnya aku benar-benar Ya ampun Mas, aku juga jatuh cinta beneran sama kamu. beneran ya, nggak bohong ya. Iya, soalnya kemarin tuh aku mimpi digigit ular. Nah kata si Mbakku, kalau mimpi digigit ular mau ketemu jodohnya. Bisa jadi kamu jodoh aku kan? Makasih ya. Iya. Sayang. Kalau aku minta yang aneh-aneh, boleh nggak? Maksudnya aneh apa Mas? Aku kan tadi udah minta cinta kamu, terus kamu berikan ke aku. Kalau aku minta sesuatu, boleh nggak? Maksud kamu? Mas, kita kan baru kenal Mas. Tapi aku benar-benar sayang sama kamu. Boleh ya? Tapi takutnya nanti setelah itu kamu ninggalin aku. Kamu tanya aja sama Septi. Septi teman baikku. Ya, aku mau Mas. Jangan di sini ya. Terus gimana? Aku aja yuk. Mumpung Mbak masih mati. Sayang, Iya Mas. aku mau nanya sama kamu. Ya apa lagi? Apa benar kamu mau nyerahin semua ke aku?
Aku nih cinta beneran Mas sama kamu. Makanya aku kasih ini buat kamu. Apa kamu gak menyesal kita kan berkenal? Enggak Mas. Yang penting kamu jangan kabur habis ini ya. Enggak sayang, cinta banget sama kamu. Tapi kamu beneran gak menyesal kan? Enggak Mas. Ya seger. Ini si Iyu sama pacarnya kemana sih? Kok sepi banget? Jangan-jangan mereka ini masuk kamar terus main kayak gitu nih. Nah bener kataku kan, pasti masuk ke kamar. Soalnya di ruang tamu gak ada. Punya dibaca ini orang. Mas. Ya. Gak usah pulang ya. Sayang, aku harus pulang. Ya aku jadi ketagihan Mas. Ya, besok atau lusa aku pasti kesini lagi, ya? Bener lo ya. Ya. Mas. Ternyata pelatihan kayak gitu enak juga ya. Bener kan Lagi, feelingku. ya. Ternyata Aku Iyu di kamar sama pacarnya. Orang baru kenal kok mau-maunya gitu. Itu kok Iya, berapa Mas. sih? Iya, Aku tunggu kedatangan Mas. pasti aku datang. Oh ini gak bisa dibiarin nih. Hei, kalian ngapain di sini? Ayo keluar. Kita gak ngapa-ngapain kok. Ayo keluar sini. Ya Mas, cepet Mas. Hehehe, kalian tadi habis ngapain di kamar? Hah? Gak ngapa-ngapain loh Mbak. Ya Mas cuma ngobrol kok. Iya mbak, kami nggak Sambil apa-apa. berbaringan. Enggak, kalian gak usah bohong. Mbak itu udah dengar semuanya. Katanya yang enak lah, yang inilah, yang itulah. Oh, Enggak enggak loh, Mbak. apa-apa. Mbak salah denger mungkin. Mbak lo belum tuli, Yud. Ya Mas ya, kita Iya, ngapa-ngapain. kita nggak ngapa-ngapain mbak. Kalau ngapa-ngapain itu ngapain baju dilepas-lepas kayak gitu? Hah? Kan kamarku kipasnya rusak Mbak. Iya. Mas Alex ini kepanasan, makanya dia buka baju. Udah, kamu gak usah banyak omong. Sekarang kamu keluar sana beli makan. Mbak lapar. Nah, emang bakal masak? Enggak masak, tadi kita kan habis dari kebun. Udah sana sekarang tuh kamu dibeliin. Panas loh Mbak, nanti kalau aku hitam gimana? Dengar ya, enggak usah alasan hitam. Mbak kasih peringatannya. Jangan lakuin kayak tadi tuh. Bahaya. Mungkin kalian ikut dulu. Kan kita nggak apa-apa ya Mas. Iya. Cepat ke sana. Saya? Ya. Aku ikut aja. Kamu tuh duduk di sini. Kalian tuh kayak perangko aja. Ya Mas, kamu sini dulu aja. Iya, iya, sayang. Udah nggak usah lihat-lihat si Iyut. Mas. Iya, Mbak. Kalau nyampe kejadian ini tak sampein sama Mas Sasongko. Kamu pasti dibunuh Mas. Karena kamu udah berani-beraninya makan adik kesayangannya Mas Sasongko. Mbak, maaf mbak, semua ini udah terjadi. Tapi tolong jangan dilaporin sama Sasongko mbak. Kalau Mas pengen saya tutup mulut, ada satu syaratnya Mas. Apa itu mbak? Kamu layanin aku seperti kamu layanin Iyut tadi. Gimana ini? Aku kan sayang banget sama Yud. Tapi mungkin dengan jalan ini aku bisa balas dendam sama Sasongko. Aku bisa ngancurin Sasongko. Mas, kok malah ngalamun toh? Gimana? Loh, bukannya mbak udah punya suami? Kenapa minta ke aku mbak? Wah Mas, kamu itu kalau pengen tahu ceritanya gimana Pak, ceritain Mas. Emang kenapa mbak? Sebenarnya suamiku itu ya orangnya udah galak. Masalahnya itu Mas, apa? Muasin batin itu nggak bisa loh Mas. Kurang dia Mas. Gitu ya mbak? Iya. Tapi bener mbak, nggak bongkar rahasia aku tentang aku sama Yud kalau aku mau melayani mbak. Dijamin 100% tertutup rapat. Ya udah mbak, aku mau mbak. Ya udah kalau gitu sekarang Mas yuk. Mampus kamu Sasongko. Akan ku hancurkan keluargamu. Akan ku ambil istrimu. Akan ku ambil adikmu. Biar kamu mati Sasongko. Sialan. Orang-orang itu semua nipu aku. Aduh. Kurang ajar itu orang-orang. Hei, ngapain kalian? Keluar, keluar. Cepet, duduk. Keluar. Duduk. Hei, kalian habis ngapain? Ya maaf Mas, aku mau jujur sama kamu. Aku habis ngelakuin itu sama si Alek. Apa? Kurang ajar kamu. Aduh. Mas, aku kasih tahu kamu ya. Kamu itu kalau nggak kaya, aku nggak sudi jadi istri kamu. Kamu ini jadi suami nggak berguna. Kamu letoy. Kamu itu nggak punya hati nurani. Mulai sekarang Mas, aku minta cerai sama kamu. Sasongko, kamu jangan mati dulu. Aku ini sebenarnya bagus, Sasongko. Aku dendam sama kamu karena kamu dulu telah bunuh istriku, Sasongko. Sekarang aku balas dendam. Bunuh diri istrimu dan bunuh diri adikmu. Mampus kamu Sasongko. Puas aku lihat kamu mati begitu.
suamiku meninggal, Mas. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya dendamku terbalas. Mas, sebenarnya kamu tuh ada permasalahan apa, Mas? Kok sama masa sampai seperti itu? Dia itu rentenir. Dia waktu itu nindas keluargaku sampai istriku meninggal karena dia. Ya Allah, Mas. Di dalam keluarga kamu jadi orang jahat, di luarmu kerja juga, toh, Mas. Ya Allah, Mas. Mas, terus gimana ini, Mas? Waalaikumsalam. Yud, Mas Songkong. Ini kenapa, Mbak? Mati, Yud. Hah? Mas? Mas, tolong, Mas. Gimana ceritanya nih, Mbak? Kebanyakan minum dia mati, Yud. Bisa. Mas, ini ada apa, Udah. Mas? Mas Songkong, bangun, Mas. Udah, jangan disesali. Sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Mbak. Udah sayang, ini udah takdir. Mungkin umur mas kamu ya udah sampai situ. Ya, Terus, Mbak kenapa nggak pakai baju, Mbak? Maafin Mbak Yud. Mbak hilap sama Mas Alek. Kurang ajar kamu, Mas. Hah? Kamu habis mungkin melakukan itu sama apa sekarang kamu sama mbakku, Mas. Kejam kamu, Mas, ya. Yud, aku mau cerita yang sebenarnya, Yud. Cerita apa? Sebenarnya aku masuk ke keluarga kalian itu untuk balas dendam, Yud. Mas dendam. Karena dulu itu almarhum mas kamu itu yang menghancurkan keluargaku sampai istriku meninggal karena kami ditindas, Yud, sama masmu. Dia rentenir, dia menindas kami. Terus aku merantau sampai aku jadi orang sukses. Makanya aku datang sini untuk balas dendam, Yud. Tapi cara kamu salah, Mas. Kamu dari awal udah membohongin aku, Mas. Dari cinta kamu bohong sama aku, Mas. Yud, emang awalnya aku mau balas dendam. Tapi sumpah, Yud, aku bener-bener sayang sama kamu, Yud. Tapi kamu juga melakukan seperti itu sama mbakku, Mas. Ya maafin aku, Yud. Dengan cara itu aku balas dendam sama masmu yang kejam yang dulu menindas keluargaku, Yud. Maafin aku ya, Yud. Yud, kamu maafin aku ya, Yud. Aku nggak bisa maafin kamu, Mas. Tapi aku gak bisa kehilangan kamu, Yud. Tapi kamu pembohong, Mas. Kamu jahat sama aku, Mas. Yud, semua ini kulakukan karena aku mau balas dendam sama kakakmu itu yang jahat sama keluargaku, Yud. Maafin aku ya, Yud. Aku bener-bener sayang sama kamu, Yud. Aku mau menikahin kamu, Yud. Udah Mas, Yud. Ini semua udah terjadi. Nggak usah dibahas lagi. Yud, sekarang kita urus jenazah kakak kamu. Habis itu, aku mau nikahin kamu, Yud. Terus aku gimana, Mas? Aku juga minta dinikahin loh, Mas. Udah, kita pikirin nanti aja. Yang penting kita urus jenazah Sasongko dulu ya.